Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kembali di dalam seri Bina Pentakosta yang ke-8 tentang doa Petrus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami, sungguh nyata apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas segala berkat karunia yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami juga senantiasa dapat diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ke-11. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-11, demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang doa, maka yang seringkali muncul di dalam bayangan kita adalah kita berbincang, bercakap-cakap dengan Allah, yang seringkali juga disertai dengan perasaan-perasaan emosional kita. Betul bahwa doa merupakan percakapan kita dengan Allah dan seringkali juga disertai dengan suasana emosional kita, namun doa tidak hanya sekadar itu. Seringkali kita juga membayangkan ketika kita berdoa, maka doa merupakan sebuah tindakan kita menutup mata dan melipat tangan. Betul bahwa sebagian besar dari kita ketika berdoa melakukan tindakan menutup mata dan melipat tangan. Akan tetapi doa maknanya lebih jauh daripada hanya sekadar menutup mata dan melipat tangan. Ketika kita juga membayangkan soal doa, maka seringkali doa dihubungkan dengan serangkaian permohonan-permohonan, serangkaian permintaan kita kepada Tuhan. Akan tetapi doa tidak hanya berupa permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, pengertian doa itu jauh lebih luas daripada itu. Doa merupakan keluh kesah kita. Doa merupakan teriakan kita, sorak-soraian kita, pujian kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, memanggil Allah, meratap kepada Allah, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita memberikan nama kepada seorang anak yang baru lahir atau kepada seseorang pun, kita mencari arti namanya sebagai iman bahwa itu adalah doa bagi anak tersebut, agar anak tersebut bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bijaksana, dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan sesuatu hal pun, seringkali kita imani sebagai doa. Besok kamu atau Anda atau Bapak Ibu Saudara
sukses. Nah, lalu kita jawab amin. Besok adik naik kelas, amin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan doa itu memiliki banyak arti, banyak pengertian, dan memiliki banyak segi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar doa dari perspektif yang lain dan dari tokoh yang lain. Kita akan bersama-sama belajar dari doa menurut murid Kristus yang pertama, yaitu Simon Petrus. Akan tetapi iman yang didapat oleh Simon Petrus tidak lekang dari peristiwa pertama, bagaimana ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan juga pergumulannya bersama dengan Tuhan Yesus ketika ia mengikuti Kristus di dalam perjalanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana penulis Injil secara berbeda mencatat panggilan pertama yang Yesus berikan kepada Simon Petrus untuk menjadi pengikut Kristus, berdasarkan sudut pandang masing-masing penulis Injil. Yang pertama, kita lihat dari Injil Yohanes. Simon Petrus dan Andreas saudaranya merupakan murid Yohanes Pembaptis. Simon Petrus diberitahu oleh Andreas bahwa ia sudah menemukan seorang Mesias. Lalu kemudian Simon Petrus bertemu dengan Yesus. Dan pada saat itulah Yesus memberikan nama kepada Simon Petrus, Petrus yang artinya batu karang. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Injil Matius dan Markus, pertemuan Yesus dengan Simon yang kita kenal sebagai Simon Petrus saat ini adalah ketika Simon, Andreas, dan ayahnya Zebedeus sedang menjala ikan di danau. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Setelah itu yang ketiga di dalam Injil Lukas diceritakan setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian Yesus bertemu dengan Petrus di danau. Lalu Petrus mengatakan bahwa ketika itu ia belum sama sekali memiliki ikan. Dia sudah menyebarkan jala ikan, tapi belum ada ikan yang ia dapatkan. Sudah semalaman Petrus menyebar jala, tapi tidak ada ikan. Lalu Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak ke danau yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya kembali. Lalu kata Petrus kepada Yesus, "Guru, sudah semalaman kami menyebar jala, tapi tidak kunjung mendapatkan ikan. Tapi sudahlah, karena engkau yang mengatakan itu, maka baiklah aku lakukan." Lalu, singkat cerita, kemudian ada banyak ikan yang masuk ke dalam jala tersebut. Bahkan sampai jala tersebut koyak. Petrus kemudian tersungkur, lalu mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Ia merasa tidak layak. Namun, pada saat itulah ia kemudian menjadi murid Kristus. Petrus adalah orang yang menjadi murid Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun. Ia menjadi saksi mata bagaimana pelayanan Yesus Kristus di dunia. Peristiwa demi peristiwa dialami oleh Petrus, sehingga ia mengimani siapa itu Yesus. Ia juga bergumul bersama dengan Yesus. Ia bertanya banyak kepada Yesus. Ia minta diberi pengertian oleh gurunya. Seperti yang tercatat di dalam Matius pasal 18 ayat 21, Petrus yang melihat Yesus, kemudian ia bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kalikah aku harus memaafkan orang yang bersalah kepadaku?" Lalu di dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 31, ketika Petrus melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air, kemudian ia juga ingin turut berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh gurunya. Sedikit ia berhasil berjalan di atas air, tapi kemudian ia tenggelam karena kata Yesus, ia kurang percaya dan hatinya bimbang.
Dan lagi ketika ia menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung, maka ia takjub dan egoismenya sebagai manusia kemudian muncul. Ia berkata kepada Yesus bahwa ia akan mendirikan 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Meskipun pada akhirnya ia tahu bahwa bukan itu yang Yesus mau. Yesus ingin agar mereka turun gunung, layani orang lain. Petrus mengikuti Yesus bukan sebagai orang yang benar-benar baik, benar-benar soleh, benar-benar taat kepada Yesus. Ia pun sering jatuh. Seperti ketika ia dengan spontan menjawab pertanyaan Yesus dengan ketidakpercayaannya ketika perjamuan malam terakhir. Ia tidak percaya bahwa Yesus akan diserahkan, ada yang mengkhianati dia. Sampai Yesus berkata, "Hai, nyahlah kau iblis." Lalu Petrus juga pernah mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Meskipun ia mengatakan bahwa ia akan setia kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman iman yang dimiliki oleh Petrus? Yang pertama, ia mengikuti Yesus bukan sebagai orang yang baik, bukan serta-merta selalu soleh hidupnya. Ia pernah jatuh. Dan setiap kita juga pasti pernah jatuh, pernah mengalami dosa. Tapi bagi Petrus, itu tidak penting. Gak penting jatuh, gak penting gagal. Yang penting kita mau bangkit lagi atau tidak. Hal yang kedua adalah iman yang dimiliki oleh Petrus berkaitan dengan pengharapannya. Orang yang punya iman berarti ia juga punya pengharapan kepada Allah. Ketika Petrus menjumpai seorang lumpuh di gerbang indah bait Allah, ia dengan lantang berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Dengan iman yang dimiliki oleh Petrus dan dengan pengharapan yang ia miliki, maka mukjizat terjadi. Orang lumpuh tersebut berjalan. Bapak Ibu Saudara, dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh Petrus ketika ia bersama-sama dengan Yesus dan ketika ia juga mengabarkan Injil ke seluruh dunia setelah Yesus naik ke surga, maka kita bisa melihat bahwa Petrus begitu kuat imannya dan bahwa ia juga ingin menguatkan sesama orang Kristen melalui suratnya. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11 yang telah kita baca, Petrus juga memberikan penguatan kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang pendatang. Dan tentunya juga pada kita saat ini, mungkin banyak dari kita yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi Petrus kembali ingin menguatkan kepada kita bahwa kita perlu beriman kepada Tuhan. Dan kita bisa, Bapak Ibu Saudara, melihat lebih jauh lagi pesan yang disampaikan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 ini, bahwa kita bisa melihat pernyataan ini sebagai sebuah doa, sebuah harapan dan sebuah ajakan Petrus kepada kita. Apa saja? Yang pertama, menurut Paulus, hidup di dalam pengharapan itu berarti hidup melakukan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita tahu kita sudah melakukan hidup seturut dengan kehendak Allah? Maka Petrus mengatakan bahwa kita perlu bergaul karib dengan Allah. Kita perlu dekat dengan Allah, bergumul bersama Allah, dan di dalam nama Allah kita beriman. Lalu apa kehendak Allah menurut Petrus? Ayat 7-8 mengatakan, "Berdoa dan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain." Akan tetapi itu perlu dan bisa kita lakukan jika kita memiliki hal yang kedua, yaitu penguasaan diri. Urusan mengenai penguasaan diri itu berhubungan erat dengan
kesanggupan kita untuk berdoa. Saat ini kita berdoa, tapi apakah pikiran kita menuju fokus kepada Allah? Atau apakah saat ini kita beribadah, benar-benar beribadah? Kita ibadah secara online, tapi otak kita ramai dengan pikiran yang macam-macam. Cari kekurangan agar bisa dikritik, melakukan aktivitas lain dengan alasan multitasking. Tapi benarkah kita sudah fokus? Hati dan pikiran kita sudah tertuju kepada Allah untuk bertemu dengan Kristus, untuk berbicara dengan Kristus, berkomunikasi dengan Kristus. Hal yang ketiga, di dalam doa ada juga pelayanan nyata yang kita lakukan dengan cara mengasihi sesama manusia. Jadi doa bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan ada tindakan nyata sebagai respons iman kita dari doa tersebut. Kita bilang melayani Tuhan, tapi di dalam kehidupan kita masih egois. Kita bilang kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang terjadi malah kita melayani Tuhan untuk memuliakan diri kita sendiri, tapi atas nama Tuhan. Petrus bilang sadari ini. Mulailah menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Kristus sudah melakukannya di kayu salib bagi manusia. Lalu hal yang keempat, di dalam doa kita juga perlu komitmen. Melayani Tuhan itu tidak bisa main-main. Dibutuhkan sebuah komitmen. Karena jika tidak, seseorang tidak akan mampu bertahan dalam melayani Tuhan. Ia bisa saja terbentur masalah-masalah atau kesulitan. Lalu ketika itu terjadi, ia kemudian marah. Ketika bertemu dengan orang-orang lain dalam tim sepelayanannya yang tidak sepandangan dengan ia, kemudian ia ogah-ogahan untuk melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki komitmen yang kuat di dalam melayani Tuhan, maka diterpa badai sekencang apapun, pasti tidak akan menggoyahkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa bukan hanya dengan kata-kata yang indah, bukan dengan sikap kita yang begitu baik, tapi marilah kita menunjukkan lewat apa yang kita lakukan secara nyata, lewat komitmen kita dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak hanya mengucapkan doa dengan kata-kata kami saja, melainkan kami juga menunjukkan melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami, melalui ucapan kami dan tingkah laku kami. Agar di dalam setiap langkah kehidupan kami, orang bisa melihat pancaran cahaya Kristus yang terang di dalam diri kami. Dan biarlah kami juga senantiasa selalu berpegang pada janji-Mu, berpengharapan hanya kepada-Mu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau sertai kami, lindungi kami, dan jagai kami. Bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan bagi mereka, agar mereka juga dapat melayani orang dengan baik, dan agar mereka juga dapat senantiasa bersukacita melalui pekerjaan yang mereka sedang lakukan. Bagi saudara-saudara kami juga yang sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, menjamah mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, agar mereka juga dapat kembali pulih seperti sedia kala. Berkati juga setiap kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, pertemanan, usaha, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kiranya juga Engkau membuat kami tegar di dalam menjalani setiap pergumulan yang kami alami, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada buat kami. Janji-Mu nyata bagi kami. Dan bagi setiap rencana kami ya Tuhan, kami sertakan di dalam nama-Mu, agar apapun yang kami rencanakan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu.
Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.